Jadi kita mulai untuk membahas soal-soal TPS yang berhubungan dengan statistika. Ini berhubungan dengan rata-rata gitu ya. Rata-rata, min. Rata-rata. Kita perhatikan lihat soal nomor 1, soal ini, yang pertama ini. Pada ulangan IPA diketahui nilai rata-rata kelasnya 58. Nilai rata-rata siswa pria 65. Sedangkan nilai rata-rata siswa wanita 54. Perbandingan jumlah siswa pria dan wanita pada kelas tersebut adalah, nah ini sengaja saya buat warnanya berbeda supaya fokusnya ke warna-warna ini ya. Yang ditanyakan adalah perbandingan antara banyaknya pria dan wanita. Nah, yang sudah sering kita gunakan, yang sudah sering kita tahu itu kan bahwa kalau ada rata-rata gabungan, ya, rata-rata gabungan itu sama saja dengan misalkan NA dikali rata-rata A, itu ya, ditambah NB dikali rata-rata B dibagi dengan NA ditambah NB. Ini ya. Nah, sekarang rata-rata kelasnya kan 58. Tadi kita tulis ini 58. Nah, N-nya berapa? N-nya yang mau kita cari kan ya. Nanti kita bandingkan. Jadi misalkan NA-nya saya sebut saja misalkan P gitu ya, pria gitu ya. Pria X bar A-nya berarti yang pria 65 ditambah NB-nya misalkan wanita. X bar B-nya berarti 54 dibagi dengan P ditambah W. Oke. Nah, kemudian ini kita kalikan silang nih. Kita kalikan silang. Maka jadinya 58P ditambah 58W sama saja dengan ini berarti 65P ditambah 54W. Ya, seperti ini. Kemudian kita pindah. P-nya kita pindah ke kanan, W-nya kita pindah jadikan satu ke kiri, gitu ya. 58W dikurangi 54W, berarti kan jadinya 4W. Oke. 65P dikurangi 58P berarti jadinya 7P. Ya. Nah, yang tanyakan perbandingan antara pria wanita. Ya, Dede ya. Pria dibanding dengan wanita sama dengan berapa? Nah, ini kan ibaratnya W-nya pindah ke sini jadi membagi dengan P, ya. 7-nya pindah ke kiri membagi 4. Nah, kan jadinya seperti ini. Pria dibanding wanita sama dengan 4 dibanding 7. Tapi, ya, seringkali di sini terjadi kesalahan. Jadi, kenapa, Kak? Terbalik. Ya, 4 banding 7 atau 7 banding 4. Nah, biasanya di dalam pilihan jawaban itu ada. Mau 4 banding 7 atau 7 banding 4 itu ada. Nah, itu yang biasanya bikin bimbang ya. Yang benar yang 4 banding 7 atau yang 7 banding 4. Itu yang kadang menjadi salah pada akhirnya. Itu ya. Nah, boleh menggunakan ini tetapi harus hati-hati ya adik-adik ya. Perhatikan seperti tadi ya. Nah, ada cara lain lagi untuk menghindari kesulitan yang bisa kita dapatkan dengan cara ini, ya. Caranya gimana, Kak? Begini. Yang dibicarakan di situ kan pria dan wanita ya. Pria dan wanita. Nah, rata-rata pria itu adalah 65, rata-rata wanita 54. Jadi kita tulis ini. Pria itu 65, wanita 54. Ya.
Nah, sedangkan rata-rata kelasnya atau rata-rata gabungan itu 58. Nah, 58 ini kita tulis di tengah, adik-adik. Kita tulis di tengah-tengahnya sini. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita cari selisihnya. Ya. 58 dikurangi 54 jadinya berapa, adik-adik? Adalah 4. Ya. 65 dikurangi 58 sama dengan 7. Nah, berarti perbandingannya adalah 4 dibanding 7. Nah, ini nggak akan mungkin salah. Gitu ya. Jelas antara pria dan wanita 4 banding 7. Oke, seperti itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B, tidak perlu bimbang lagi. Ya, jadi dengan cara ini kita bisa mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi ketika kita menggunakan cara seperti ini. Itu ya. Lagi pula ini juga lebih panjang kan ya. Oke, kita coba lagi lain soal yang berikutnya. Kita coba seperti tadi. Nah, ini misalkan nilai rata-rata ulangan kelas A adalah X bar A dan kelas B adalah X bar B. Setelah kedua kelas digabung, nilai rata-ratanya sama dengan X bar. Jadi ini rata-rata ya, gabungan ya, rata-rata gabungan. Jika rata-rata A dibanding rata-rata B sama dengan 10 dibanding 9, dan rata-rata gabungan ya, rata-rata gabungan dibanding rata-rata B sama dengan 85 dibanding 81, maka perbandingan banyaknya siswa kelas A dengan kelas B adalah ini berarti kita tulis di sini kelas A, kelas B, ya. Perbandingan rata-rata antara kelas A dan kelas B adalah 10 banding 9. Kita tulis dulu sini. Kita tulis dulu 10, di sini 9. Itu ya. Kemudian rata-rata gabungan dibandingkan dengan rata-rata kelas B itu 85 dibanding 81. Jadi rata-rata gabungannya itu 85 gitu ya. Kita tulis di tengah nih 85. Nah, 85 dibanding dengan rata-rata kelas B itu 81. Nah, gimana nih? Ini kan harus 81 gitu ya. Ini harus 81. Nah, supaya 81 gimana? Supaya ini jadi 81. Berarti kan harus kita kalikan dengan kalikan 9. Iya kan? Kalau di sini kita kalikan 9, maka ini juga harus kita kalikan 9. Ya. Nah, baru setelah itu kita cari selisihnya. Jadi 85 dikurangi 81 jadinya berapa? 4. Ya. 90 dikurangi 85 jadinya 5. Oke, maka perbandingannya adalah 4 dibanding 5. Jelas ya? Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke? Sudah paham belum? Yuk kita lanjutkan. Kalau belum, coba lagi deh. Coba lagi soal berikutnya. Penghasilan rata-rata untuk 6 orang adalah 4.500. Ya, jika masuk 1 orang, maka penghasilan rata-rata menjadi 4.800. Penghasilan orang yang baru masuk adalah oke. Gimana nih adik-adik kalau seperti ini? Ini lain lagi ya, bukan perbandingan ya. Bukan lagi perbandingan, tapi bukan lagi perbandingan jumlah tadi ya, jumlah kelas tadi ya. Gimana nih kalau seperti ini? Cara pertama itu begini. Ya, ini yang sering digunakan orang-orang ya. Kalau penghasilan rata-rata 6 orang itu 4.500, ya kan?
ditambahkan lagi satu orang, artinya ada satu orang masuk, ditambahkan menjadi 4.800, berarti kan karena tadinya 6 bertambah 1 menjadi 7 orang sekarang. Ya, menjadi 7 orang, 4.800. Nah, penghasilan orang yang baru masuk adalah, nah misalkan penghasilan itu saya singkat P, misalkan gitu ya. P, penghasilan orang yang baru masuk adalah P. Caranya adalah yang pertama 7 dikali 4.800 dikurangi dengan 6 ya. 6 kali 4.500 dikurangi yang ini ya, dikalikan. Nah, seperti ini. Maka sama dengan apa? 7 kali 4.800 itu kan 33.600 ya adik ya. Kemudian sedangkan 6 dikali 4.500 itu 27 ya. 27.000. Nah, ini kalau kita kurangkan jadinya 006 ini 6.600. Iya kan? 6.600. Jawabannya adalah C. Ya, tapi bisa kalian bayangkan kalau angkanya di sini besar adik-adik. Nah, kan kita akan menemui masalah ketika kita mengalihkan seperti ini ya. Nah, kita temukan lagi masalahnya. Jadi akan menjadi masalah ketika kita mengalihkan bilangan yang cukup besar. Nah, gimana Kak caranya? Perhatikan sini ya. Jadi kita tidak menggunakan cara ini. Yang pertama begini ya tadi. Sama seperti tadi, ketika 6 orang penghasilan rata-rata 4.500. Ditambah lagi satu orang masuk, berarti jadi 7 orang ya, sama penghasilannya 4.800. Nah, seperti ini. Caranya gimana supaya cepat? Kita cari selisihnya. Ini selisihnya berapa adik-adik? 1. Ini selisihnya berapa? 300. Ya kan? Maka penghasilan orang yang ditanyakan itu sama saja dengan 1 ini kalian kalikan dengan 4.800. Ya, berapa? 4.800. Ya kan? Kemudian 300 ini kalian kalikan dengan 6. Berapa adik-adik? 1.800 ya. 1.800. Nah, ini kita jumlahkan. Hasilnya berapa? 6.600. Gitu ya. Nah, lebih mudah. Angkanya tidak terlalu besar. Oke, kita coba lagi soal berikutnya. Nah, gini misalkan. Rata-rata berat badan 28 siswa SMA di Depok adalah 45 kg. Jika wali kelasnya diikut sertakan, maka rata-rata berat mereka menjadi 46 kg. Maka berat wali kelas yang ditambahkan adalah, nah, itu kan gini. Awalnya 28 siswa, rata-ratanya 45 kg. Wali kelasnya dimasukkan, berarti tambah 1 orang menjadi 29. Rata-ratanya menjadi 46. Ya, maka berat wali kelasnya berapa? Ini tinggal kita cari selisihnya berapa? 1. Cari selisihnya berapa? 1. Ya, maka beratnya wali kelas berapa? 1 dikali 46, ya, kan 46 nih. Ditambah dengan 1 dikali 28, gitu ya. 28 dijumlahkan jadi berapa? 74 kilo. Maka jawabannya adalah D. Mudah ya? Gimana? Masih penasaran? Kita coba soal yang berikutnya. Nah, seperti ini misalkan. Rata-rata umur dari 34 karyawan perusahaan PT PEPB ya, adalah 37 tahun. Jika 1 orang baru diterima, digabungkan, rata-ratanya menjadi 37,5. Usia karyawan yang baru ditambahkan adalah
Nah, seperti tadi 34 ya, rata-ratanya 37 ditambah 1 orang berarti kan menjadi 35 ya kan, rata-ratanya menjadi 37,5. Oke, nah ini kita cari selisihnya berapa, 1, ini selisihnya berapa, 0,5 atau setengah. Berarti usia karyawan yang ditambahkan adalah 1 kali 37,5 ya, 37,5 ditambahkan dengan setengah dikali dengan 34 berapa? 17. Maka usianya adalah 54,5 tahun. Oke, itu ya.